A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami, dan berilah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan itu adalah sebuah kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan nikmat karunia dari sisinya, Alhamdulillah atas karunia nikmat dari Allah semata, kita masih diberi kesempatan Allah untuk menemui satu bulan di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali keutamaannya, sesuai sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam." Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Qala, yakni ayyamul ashr, yaitu hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya amal soleh ini dibandingkan jihad fi sabilillah, lebih utama amal soleh di bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Qala walal jihadu fi sabilillah. Iya, tidak juga jihad fi sabilillah. Jadi amal soleh Bapak Ibu sekalian di bulan-bulan Dzulhijjah 10 ini lebih utama daripada pahala seorang melakukan jihad fisabilillah. Illa, kecuali yang tidak bisa ditandingi, ya, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun, itu baru tidak bisa dibandingkan pahala berangkat jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian meninggal di sana. Ini amal ibadah di hari-hari Dzulhijjah tidak bisa menandingi itu. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita berada di bulan Dzulhijjah, yang mana seluruh amal soleh di bulan ini, di hari-hari ini, dilipat gandakan pahalanya. Jadi monggo, ajakan untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, baik bapak atau ibu, untuk semakin gencar amal solehnya. Apa saja? Ya, insya Allah yang kita lakukan saat ini pun terhitung amal soleh yang berlipat ganda pahalanya dibandingkan di hari-hari yang lain. Sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, bahkan puasa di pagi harinya, sebagaimana Nabi dahulu menganjurkan, ya. Bahkan beliau puasa sejak dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah, mengingat keutamaan amal soleh di hari-hari ini. Kemudian membaca Qur'annya, zikirnya, takbirnya, ini juga
Takbir ini yang mungkin banyak kita lupakan nggih. Takbir Idul Adha, hari-hari tasyrik, ya insya Allah akan kita lakukan nanti. Tapi sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai nanti tanggal 13 tasyrik, itu ada namanya takbir yang sifatnya mutlak, bebas, tidak ada ikatan. Dimanapun Bapak Ibu berada, sedang apapun, sedang berjalan, sedang duduk, sedang santai, di pasar-pasar, di kantor-kantor, ataupun di tengah keluarga, dianjurkan untuk memperbanyak takbir di hari-hari tersebut, di waktu-waktu tersebut. Tes. Takbirnya bagaimana? Takbirnya banyak pilihan ya. Seperti ucapan yang biasa kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau yang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini sampai nanti tasyrik 13 Dzulhijjah itu selesai. Nanti insya Allah ada takbir namanya takbir muqayyad. Ini nanti di pagi hari, di hari Arafah, yaitu ba'da sholat. Jadi nanti ba'da sholat subuh, ba'da sholat duhur, ba'da sholat asar, maghrib, isya, sebelum dzikir subhanallah subhanallah itu takbiran terlebih dahulu, namanya takbir muqayyad. Nah itu insya Allah ada, nanti akan dilakukan ketika waktunya. Adapun sekarang masih takbir yang sifatnya mutlak, bebas. Bapak Ibu pulang dari masjid ke sini, pulang dari rumah ke masjid, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke pasar belanja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Naik motor kerja, takbir, dan seterusnya. Kemudian berbagai macam bentuk amal soleh yang lainnya, sedekah, zikir, birrul walidain, bahkan ibadah yang besar juga, haji, umroh di bulan ini, dan juga ibadah korban. Ini diusahakan bisa dilakukan karena menimbang banyak sekali manfaat melipat ganda di bulan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, mungkin pada kajian pada kesempatan kali ini, berhubung materi yang sudah disampaikan sudah 3 kali pertemuan ya, dari sejak hukum korban, kemudian tata cara menyembelih, dan juga adab-adab menyembelih sudah kita sampaikan. Maka mungkin pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan beberapa kesalahan dari ibadah korban yang sering ditemukan di masyarakat kita. Bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kesalahan di dalam ibadah korban, yaitu tidak ikhlas di dalam berkorban. Tidak ikhlas di dalam berkorban. Padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Yang Allah tuntut dari ibadah korban kita, Pak, Bu sekalian, barakallahu fikum, adalah ketakwaan kita, bukan daging semata, darah yang tertumpah dari hewan yang kita sembelih. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 37, Lan
yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang bisa sampai kepada Allah. Jadi ini imbauan bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Monggo, ikhlas ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditunjukkan. Ikhlas ini amalan hati. Ditata hati-hati kita ketika kita berkorban. Jangan ada niatan, oh itu kambing saya gemuk toh, itu sapi saya besar toh. Jangan ada niatan pengen dilihat, pengen disebut namanya, pengen terdengar bahasanya saya sebagai seorang yang dermawan. Intinya ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala biar diterima. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesalahan kedua di dalam berkorban ini bahasanya banyak kaum muslimin tidak manut pada tuntunan Rasulullah SAW tatkala berkorban. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunan beliau SAW saat berkorban. Contoh, dalam hal waktu waktu berkorban itu harus manut pada aturan beliau. Jika tidak, status dagingnya itu hanya daging biasa, bukan daging korban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara' bin Azib mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurb wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti fadabahtu syati wa taghadaitu qabla an ati salah." Abu Burdah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha." Jadi aku menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari ini adalah hari untuk makan dan minum, kata Abu Burdah maka aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Rasulullah berkomentar, "Syatuka syatul lahmin." Kambingmu itu hanyalah kambing biasa, bukan kambing kurban, karena disembelih sebelum sholat Id. Padahal aturan kemarin yang sempat kita bahas di pertemuan yang pertama kalau tidak salah, waktu menyembelih itu adalah setelah sholat Idul Adha baru nyembelih. Lah ini kok disembelih sebelumnya, maka status kambingnya hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Jadi harus manut tuntunan Rasulullah di dalam berkorban. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kesalahan kaum muslimin di dalam korban ini tidak memenuhi adab penyembelihan, tidak beradab di dalam menyembelih. Rasulullah pernah bersabda, yang ini insyaallah pernah kita sampaikan dahulu, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan yang disembelihnya. Jadi termasuk adab dalam menyembelih, yaitu binatang yang kita sembelih itu dikondisikan dalam kondisi senang. Ada beberapa bentuk hal menyenangkan hewan yang disembelih. Yang pertama, menajamkan pisau. Jadi pastikan pisaunya harus tajam. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Jangan kalau mau menajamkan di belakang, hewannya pas belum ada. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih tatkala ditonton oleh hewan yang lainnya. Ini termasuk tidak beradab.
tutupi hewan lain di kandangnya, nunggu antrian sembelihan. Yang disembelih ini tidak ada satu hewan pun yang menontonnya. Dan yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihan. Jadi baru dituntun gini, dia sudah melewati teman-temannya yang sudah dipajang, disayat, dipenggal kepalanya, dicacah-cacah. Dia dituntun. Waduh, koncoku wis duluan ini. Mate aku. Intinya itu termasuk tidak beradab kepada hewan. Monggo panitia yang ngurus penyembelihan ini termasuk tugasnya nggih menyediakan tempat yang aman dari hal-hal tersebut. Kemudian itu yang ketiga ya, tidak beradab di dalam menyembelih. Kemudian di antara yang menjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat saat menyembelih dan ngurus daging korban ini adalah merokok. Jadi pas ngurus itu semuanya pada merokok. Kenapa? Karena asap rokok ini mengganggu hewan. Kemudian juga akan merusak daging yang akan dikonsumsi kaum muslimin. Pas rokok asapnya kena daging atau debu dari rokoknya ini terkena dagingnya, ini akan merusak daging yang akan dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kesalahan yang banyak terjadi di kaum muslimin di ibadah korban ini, memanfaatkan hasil korban untuk dijual. Ini bagi sahibul korban ya, ini kesalahan ya. Sahibul korban dia dapat daging malah dijual, dan juga daging korban ini sebagai upah bagi tukang jagal. Ini juga kesalahan. Tukang jagal tidak boleh diupah dengan daging korban sama sekali. Dia dibayar dengan biaya yang lain, biaya operasional yang diambilkan dari patungan selain patungan sapi. Jadi patungan sapi komplit total 21 juta sudah dibelikan sapi. Nanti ada patungan lagi, patungan untuk membayar jagal. Berapa? Wallahu alam, saya nggak tahu jagal itu dibayar berapa. Kalau 700.000 ya berarti nanti yang sapi patungan lagi 100.000 masing-masing untuk bayar ini. Tidak boleh daging korban, kepalanya atau kulitnya diupahkan ke tukang jagal, habis itu nggak bayar sama sekali. Itu sama saja jual beli. Itu termasuk kesalahan. Dalil terlarangnya hal ini adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tabi'u luhumal hadyi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Rasulullah bersabda, jangan kalian menjual hewan hasil sembelihan dan hasil kurban, tetapi makanlah, bersedekahlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, tapi jangan kalian menjualnya. Jadi hewan kurban yang kita sembelih, sebagian itu kita makan, kita sedekahkan, kita hadiahkan. Tidak boleh dijual sedikit pun, meskipun itu kulitnya. Bahkan Rasulullah mengancam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan korban dia, maka tidak ada pahala korban baginya. Ini himbauan bagi yang berkorban ya. Adapun bagi yang tidak berkorban, kemudian dia dapat distribusi daging dari tetangganya ataupun dari masjid, dia enggak korban ya, dia dapat kulit, dia dapat daging, maka ini bebas, dia gunakan untuk apa bebas. Mau dimasak silahkan, mau disimpan silahkan, diberikan yang lain karena enggak suka silahkan, atau dijual enggak ada masalah. Bagi orang yang tidak korban ya, bagi orang yang tidak korban. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kesalahan bagi yang berkorban, yaitu orang berkorban tapi tidak sholat. Nah ini ya, ada orang yang berkorban tapi tidak sholat. Kenapa ini kesalahan? Karena orang yang tidak sholat, otomatis amalan korbannya tidak diterima.
Karena dia statusnya ya Allah alam ya, diperselisihkan para ulama, orang yang enggak sholat ini masih muslim atau sudah tidak muslim alias kafir. Ini diperselisihkan para ulama. Kemudian yang menyembelih korban nanti diusahakan ya muslim yang mengerjakan sholat. Jadi bapak-bapak ini yang harus nyembelih. Kalau misalkan tidak berani ya diberani-beranikan. Jangan sampai ada orang yang luar nggak pernah sholat, kene tak sembelih, dorawani toh, kene tak sembelih. Wah, misalkan jangan. Harus yang menyembelih itu seorang muslim yang mengerjakan sholat. Karena status orang yang tidak sholat itu meragukan ya, apakah dia muslim atau kafir. Ini meragukan, jangan dipakai. Kita pastikan ibadah kita sah, diterima, yang menyembelih muslim yang sholat saja. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesalahan berikutnya di dalam korban yaitu seorang berutang untuk korban padahal tidak mampu melunasi. Nah, ini kesalahan ya, karena berutang itu berbahaya ya, ketika enggan melunasi atau memaksakan diri untuk berutang padahal melunasinya sulit. Utang ini bahaya. Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudhiya min hasanatihi wa laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang itu akan dilunasi di hari kiamat nanti dengan kebaikannya. Karena di hari itu, di akhirat tidak ada lagi dirham sama dinar. Jadi tetap dibayar utang itu, tapi bukan dengan uang, tapi dengan pahala kita. Ini bahaya bagi orang yang berutang untuk korban padahal status dia sulit untuk melunasi. Beda kasusnya kalau dia punya sawah, belum panen, insya Allah sebentar lagi panen ya, tapi saat ini belum punya uang, utang dulu, nanti pas ini panen bayar. Itu gampang, nggak apa-apa, dianjurkan untuk berutang tatkala kurban. Tapi kalau yang sudah kesulitan, nggak enak sama saudara-saudaranya, nggak enak sama teman-temannya, nggak enak sama tetangganya, dia nekat berutang. Nah, ini termasuk yang kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketujuh, termasuk kekeliruan di dalam ibadah korban kita, yaitu ketentuan hewan korban tidak diperhatikan seperti cacatnya, yaitu buta sebelah, pincang bawaan dari lahir, sakit yang benar-benar sakit, kemudian tua sampai kurus kering tidak ada sumsum tulangnya. 4 ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan tergiur dengan murahnya hewan itu. Pak, ini ada hewan korban murah, tapi ternyata ada cacat 1 ini. 4 cacat, wah parah ya. 1 cacat saja tidak sah korban. Itu hanya sembelih daging biasa, tidak nyembelih korban. Jadi perhatikan, ketentuan hewan korban harus selamat dari 4 cacat ini. Jangan tergiur dengan harga murah. Cek dulu ada 4 cacat ini atau tidak. Kemudian yang ke-8, kesalahan kaum muslimin menganggap patungan kambing lebih dari 1 orang sebagai korban itu boleh. Nah, ini enggak boleh ya, kambing seperti aturan sebelumnya tidak boleh ada patungan. Kambing itu yang beli ya 1 orang saja. Kalau sapi 7 orang maksimal, 4 orang silahkan, 3 orang enggak apa-apa, bahkan 1 orang pun juga boleh kalau sapi. Ini kesalahan yang ke-8 ya. Di beberapa sekolahan ya ini sapi jadi patungan 1 sekolahan ya, sekitar 100 orang, 300 orang beli sapi 1, padahal sapi bolehnya hanya 7 saja. Terus itu bagaimana saat korban yang di sekolah-sekolah itu? Ya tidak teranggap korban. Itu hanya sekedar latihan lah, atau hanya sekedar nyembelih makan-makan daging biasa, tidak terhitung sebagai ibadah korban. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ke-9, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kesalahan ya, sahibul korban titip korbannya di masjid, dia meminta hasil sembelihan korban yang sangat banyak.
Kalau nyembelih sendiri silahkan, nyembelih sendiri urus sendiri, sepertiga untuk dia, sepertiga dia diakan, sepertiga disedekahkan bisa. Tapi kalau ikut kepanitiaan di masjid, titip menyembelih ke masjid, maka tidak boleh meminta sembelihan yang seperti itu. Pak, saya titip ke masjid ya, tapi saya mau sepertiganya. Wah, kamu minta sepertiga, sisanya untuk warga yang nggak ada, nggak ada. Ya udah urus sendiri mas kalau sepertiga. Jadi padahal sepertiga ini tidak wajib ya, tidak wajib, hanya sekedar sunnah saja. Jadi shahibul korban kalau titip korban ke masjid, dia ya terima saja jatah yang diberikan oleh panitia. Kalau kambing katanya dapat sambil ya Pak. Kalau sapi dapat berapa kilo Pak? Oh 5 kilo, Masya Allah. Itu daging plus jeroan sama tulang. Oh dagingnya. Itu nanti dapat bonus tulang sama itu juga? Enggak? Oh gitu. Udah banyak itu 5 kilo itu. Yang patungan sapi di masjid ini dapat jatah daging 5 kilo. Kalau tulang dan jeroan menginginkan ya bisa bilang. Kalau di Sangkrah di tempat saya rumah satunya itu dapat 4 kilo aja. Sapi hanya dapat 4 kilo, nanti ditambahi jeroan sama tulang. Kalau jeroan sama tulang itu pasti ya, nggak usah minta dikasih. Tapi dagingnya 4 kilo. Jadi kalau minta terlalu banyak, ini termasuk kesalahan. Kemudian kesalahan yang ke-10, Ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, yaitu menggilir seluruh anggota keluarga tiap tahun untuk berkorban. Jadi tahun ini bapaknya, tahun besok istrinya, tahun berikutnya anaknya. Itu enggak perlu. Cukup menyebutkan kepala keluarga saja, pahalanya akan merata ke seluruh anggota keluarga di rumahnya. Jadi nggak perlu digilir seperti itu. Cukup satu sembelihan tiap tahun kepala keluarga saja, ibunya, istrinya, orang tuanya, anak-anaknya yang hidup di situ. Bahkan kalau diniatkan ke orang tuanya yang sudah meninggal, itu akan dapat aliran pahala semuanya dengan satu sembelihan ini. Wallahu ta'ala alam. Dahulu Nabi seperti itu juga. Nabi nggak pernah tahun ini nyembelih untuk anaknya, tahun berikutnya untuk istrinya, nggak pernah. Beliau menyembelih untuk diri beliau sendiri dan pahalanya akan merata untuk seluruh anggota keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kesalahan ke-11 ibadah korban kaum muslimin, yaitu kaum muslimin menganggap tidak sahnya korban kalau belum diakikohi. Nah, ini ada sebagian ya, kamu belum akikoh loh, ya akikoh dulu, jangan korban. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Nah, ini pendapat yang tidak benar. Meskipun kita masa kecil dahulu belum diakikohi, kalau nanti korban, insya Allah korbannya sah. Jadi tidak ada syarat sahnya korban seorang itu harus diakikohi terlebih dahulu. Tidak ada, syarat itu enggak ada. Jadi insya Allah korban itu sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi, meskipun kita dahulu semasa kecil belum diakikohi. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang 11 kekeliruan kaum muslimin di dalam ibadah korbannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Mungkin ada sedikit waktu ini menjelang adzan Isya, sekitar masih lama ya, Isya 18:45 18:47, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Kalau mau ada yang bertanya tentang yang disampaikan tadi, boleh, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin akan kita tambahi sambil nunggu waktu Isya untuk membahas tentang ya sedikit perbedaan ya yang sering terjadi sejak masa silam sampai sekarang, yaitu
puasa Arafah nanti ikut siapa? Bismillah. Monggo sebelum kita bahas ini, dari yang disampaikan tadi kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Kalau nggak ada, mungkin kita akan sampaikan sedikit permasalahan, yaitu puasa Arafah yang qadarullah di tahun ini, ketika kita mengikuti ketetapan pemerintah, dia akan berbeda dengan wukuf di Arafah di Saudi sana. Karena qadarullah Saudi 1 Dzulhijjahnya di hari Senin. Kalau di Indonesia ini menurut ketetapan pemerintah 1 Dzulhijjahnya hilal kemarin enggak terlihat, akhirnya diputuskan 1 Dzulhijjahnya di hari Selasa. Nah, ini berefek nanti ke wukufnya sama puasa Arafah bagi yang tidak wukuf di Arafah. Yang jelas ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kasus semacam ini, puasa Arafah ikut ketetapan pemerintah atau ikut wukuf di Arafah, permasalahan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak masa silam. Jadi sikap kita yang pertama legowo nggih, lapang dada, menghargai perbedaan yang terjadi. Jadi jangan jadikan perbedaan ini ajang kamu tuduh menuduh, akhirnya terjadi perpecahan di masyarakat. Namun boleh kita ambil sikap mengedepankan persatuan di dalam masalah ini tentu lebih baik. Landasannya adalah sabda Nabi SAW, as-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Puasa Ramadan itu ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu berpuasa. Hari Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kaum muslimin itu berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu beridul adha. Jadi Idul Adha, Idul Fitri, awal puasa Ramadan itu berdasarkan hadis ini ditetapkan tatkala jamaah mayoritas kaum muslimin itu berpuasa. Yang dimaksud para ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud adalah berpuasa berhari raya itu bersama jamaah mayoritas manusia. Kapan mayoritas manusia itu berpuasa, kita berpuasa. Kapan ini terjadi? Yaitu tatkala berpuasa bersama pemerintah.